warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta diberikan rezeki yang cukup, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan podcast untuk memenuhi tugas UTS dari Ibu Ayun dengan mata kuliah HAM dan Gender. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya. Silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Siti Romlah. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Oke. Dan saya sendiri namanya Rahmat Yoga Nugroho dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Langsung saja kita mulai. Allah telah menciptakan fisik dan tabiat wanita berbeda dengan pria. Kaum pria diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala baik fisik maupun mental atas kaum wanita, sehingga pantas kaum pria sebagai pemimpin atas kaum wanita. Terdapat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 yang artinya sehingga secara asal nafkah bagi keluarga itu adalah tanggung jawab kaum laki-laki. Di dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kodratnya masing-masing. Para pemikir Islam mengartikan qadar di dalam Al-Qur'an dengan ukuran-ukuran sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi segala sesuatu, dan itu dinamakan qudrat. Nah, dan sekarang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu menciptakan makhluk hidup itu secara berpasang-pasangan. Hewan juga berpasang-pasangan, binatang juga berpasang-pasangan. Intinya makhluk hidup yang ada di dunia ini berpasang-pasangan. Nah, manusia juga diciptakan oleh Allah untuk berpasang-pasangan. Contoh suami dan istri. Nah, sekarang lanjut ya. Nah, untuk wanita sendiri hak dan wewenangnya dalam rumah tangga yaitu mengasuh dan mengayomi anak-anaknya. Apa betul? Benar. Nah, benar kan? Nah, bagaimana jika posisi wanita itu menggantikan posisinya laki-laki? Contoh, wanita itu keluar rumah untuk mencari nafkah dan menafkahi keluarganya. Nah, menurut saudari Siram sendiri bagaimana? Jika saya punya suami, tetapi yang menafkahi keluarga saya, itu tidak benar. Bahwa alasannya? karena yang berkewajiban untuk mencari nafkah adalah seorang laki-laki. Seperti ayat yang tadi Mas Yoga bacakan. Benar. Seperti itu. Nah, tapi kan banyak tuh wanita-wanita karir di luar sana tuh. Jadi dia menafkahi keluarganya dengan mencari kerja sendiri. Nah, itu tergantung sama diri sendiri ya. Seperti kayak saya sendiri. Saya juga karena wanita karir, saya juga berhak untuk bekerja. Tapi saya juga harus minta izin kepada orang tua ataupun suami saya jika nantinya saya mempunyai suami. Amin. Gitu. Berarti wanita berkarir itu sangat boleh ya, berarti ya? Sangat boleh. Dengan alasan atau dengan ketentuan wanita itu harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami atau orang tua dari keluarganya. Benar? Iya, benar. Benar, oke. Lanjut ya. Nah, untuk perempuan dan laki-laki kan juga sama-sama berpotensi meraih prestasi. Nah, peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, ditegaskan secara khusus dalam 3 ayat, yakni surat Al-Imran ayat 195, An-Nisa ayat 104, dan An-Nahl ayat 97. Nah, menurut pandangan dari saudari Siti Romlah, bagaimana ketika di dalam keluarga yang sangat mencondong prestasinya itu adalah perempuan, tidak laki-laki, itu bagaimana menurut Anda? Kan
perempuan dan laki-laki kan tidak ada batasannya untuk meraih sebuah prestasi nih ya. Nah, menurut pandangan Anda sendiri, bagaimana jika seorang perempuan dia melebihi seorang laki-laki, prestasinya melebihi seorang laki-laki di dalam sebuah keluarga? Apakah itu hal yang wajar atau hal yang tidak dibolehkan? Bagaimana? Menurut saya itu hal yang wajar sih. Nah, itu dikarenakan apa itu? Karena apa ya, kita kan sama-sama manusia biasa nih kan ya. Cuman kita diperbedakan cuman di bagian, sebenarnya ada laki-laki, saya perempuan, ada bagian gender saja. Benar. Tapi untuk prestasi dan lain-lain kita sama. Yang mungkin di situ. Berarti tidak masalah. Tidak masalah ya. Ya, berarti tidak ada namanya nanti laki-lakinya kayak insecure gitu, nggak mungkin ya. Tapi kadang-kadang juga ada loh bisa kayak gitu. Ya, itu kembali lagi ke masing-masing orangnya kan Mas. Kembali lagi ke masing-masing orangnya. Oke. Selanjutnya di dalam berumah tangga atau berkeluarga sendiri, kan kita dianjurkan bagi yang sudah berkeluarga yaitu harus saling menjaga satu sama lain. Nah, contoh misalnya saja yang sangat simpel, yaitu suami harus memberikan kasih sayang kepada istri dan anaknya, dan sebaliknya, dan istri itu harus memberikan kasih sayang kepada suaminya. Nah, ketika suami tidak bisa memberikan kasih sayang terhadap anak dan istrinya dikarenakan pekerjaan, apakah istri harus menuntut kesetiaan dari suami atau tidak? Menurut pandangan Anda bagaimana? Menurut saya sendiri, ketika kita udah berjanji dalam ikatan yang disebut sebagai nikah, ya benar, pastinya berarti harus kobil itu dulu ya? Enggak, maksudnya ya kan perjanjian ikatan nikah. Iya, nikah. Ya. Berarti kan mereka udah punya perjanjian dalam hubungan. Ya benar. Nah benar, jadi harus setia gitu. Berarti setia sampai mati. Ya. Tapi jika begini Mas, apa ya, kita tergantung sama kondisi yang dialami. Contohnya jika emang suami saya banyak pekerjaan, jadi saya harus mengerti suami saya. Gak mungkin kan dia tuh sibuk setiap hari gitu. Pasti dia akan meluangkan untuk keluarganya. Maka dari itu mungkin kita dari awal bikin bagaimana cara agar tersistem, tertata lah ya. Iya, tertata gitu. Tapi ada nih di luar sana, nggak menutup kemungkinan juga ya. Jadi di dalam pekerjaannya suami yang sangat-sangat sibuk, perempuan itu sangat gimana ya, yang dirasakan oleh perempuan itu bahwasanya perempuan itu tidak dilayani atau tidak diberikan apapun yang perempuan itu dari suaminya, sehingga terjadilah pertengkaran atau keributan di dalam rumah tangga. Ya, mungkin untuk di era yang zaman sekarang banyak sekali perceraian karena dari keuangan ya, finansialnya si istri lebih banyak daripada si suami. Kalau saya dari diri saya sendiri itu fair aja. Kalau saya fair aja, baik-baik saja. Baik-baik saja. Apa yang penting alasannya? kita yang penting alasannya ya. Alasannya ya karena emang dari diri saya sendiri, bukan untuk menuntut uang lah. Yang penting dia tuh bertanggung jawab, bisa menafkahi saya dan keluarga saya maupun anak saya gitu. Berarti tujuan utamanya suami itu menafkahi dan bertanggung jawab atas apa janji-janji yang telah diucapkan ketika di awal ingin menikahi seorang perempuan, begitu ya. Jadi ketika misalkan janji itu diingkari, berarti si seorang suami ataupun sebaliknya perempuan ya, berarti itu sama-sama mengingkari janji satu sama lain. Benar. Oke. Menurut saya sih begitu sih Mas ya. Karena kan orang beda-beda. Iya benar. Kalau saya sendiri seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti dijodohkan dengan orang yang seperti itu ya. Amin. Baik. Oke, sekian dari saya. Jikalau misalkan ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan.
Jikalau ada kelebihan itu dari Allah, semuanya berasal. Syukran ala husni istimamikum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbijak. Ya, itu dia dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dari Mas Yoga Nugro sebagai host. Saya sebagai kameramen yang ingin masuk kamera. Salam berbijak. Ini satu belum. Yang ini belum. Salam. Coba.